Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nuril Fadilah. Saya dari Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Universitas Sultan Agung Semarang. Di sini untuk memenuhi tugas UAS, saya akan menyampaikan presentasi makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Yaitu yang pertama, sejarah perumusan Pancasila. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sebagai berikut. 1. 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Beliau menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Muhammad Hatta dalam memuarnya meragukan pidato Muhammad Yamin tersebut. Yang kedua, Pancasila oleh Soekarno yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan, internasionalisme, mufakat dalam dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan, kesejahteraan, ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Katanya, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pengertian ini, Pancasila sering disebut dengan dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara. Yang berarti Pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang 1945, khususnya pada alinea keempat yang menyatakan, maka disusunlah kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai dasar negara itu penting sekali dan mutlak, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan kaidah negara yang fundamental, yang mempunyai kedudukan yuridis konstitusional yang kuat sekali, yang tidak dapat diubah. Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyeluruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Masyarakat harus terlebih dahulu memahami falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnya mendorong perilaku warga negara.
rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, artinya dikandung oleh sila-sila Pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, peran Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah dijajah oleh negara asing, sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang lebih baik. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum. Yang kelima, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan tutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.